Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami kesedihan yang luar biasa, sehingga sampai menitikkan air mata. Kesedihan itu disebabkan karena nanti di hari kiamat ada satu dari umatnya yang termasuk ke dalam golongan ahli neraka. Karena sesungguhnya neraka memiliki 7 pintu yang masing-masing disesuaikan dengan amal ibadah seseorang selama di dunia. Lalu, siapakah golongan dari umatnya yang akan menjadi ahli neraka tersebut? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun, sebelum lanjut, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. Sahabat sang pencinta ulama channel, suatu ketika, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril yang akan menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai neraka dan pintu-pintunya. Wahyu itu adalah, Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setelah wahyu itu diturunkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta malaikat Jibril untuk menyebutkan golongan umat yang telah akan melewati pintu-pintu itu. Wahai Jibril, siapakah yang akan menempati pintu pertama? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu pertama dinamakan Hawiyah, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir, jawab malaikat Jibril. Mendengar jawaban itu, membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, lalu, siapakah yang akan melewati pintu kedua? Pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin, jelas malaikat Jibril. Bagaimana dengan pintu ketiga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya. Pintu ketiga dinamakan Sakar, yang diperuntukkan bagi kaum Syobiin, atau kaum penyembah api, jawab malaikat Jibril. Selanjutnya, pintu keempat untuk siapa? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu keempat dinamakan Lada, untuk iblis dan pengikutnya, jawab Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam sejenak. Beliau berharap tidak ada satu pintu neraka yang diperuntukkan bagi umatnya. Kemudian, pintu kelima dan keenam untuk siapa? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu kelima dinamakan Hutomah, yang diperuntukkan bagi Yahudi, sedangkan pintu keenam dinamakan Sainsinyur untuk kaum kafir, jelas malaikat Jibril. Wahai Jibril, sekarang ceritakanlah kepadaku tentang pintu neraka yang ketujuh itu, pinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar pertanyaan itu, malaikat Jibril sejenak diam seperti ragu hendak menceritakannya. Akan tetapi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mendesaknya, maka malaikat Jibril tak kuasa menolaknya. Ya Rasulullah, pintu ketujuh itu diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal dunia sebelum mengucapkan tobat, jelas malaikat Jibril yang sedikit ketakutan. Begitu mendengar penjelasan yang terakhir ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung pingsan seketika itu juga. Beliau tak menyangka bahwa umatnya pun disediakan tempat di neraka. Setelah sadar dari pingsannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tampak sedih sekali. Beliau tidak dapat menahan air matanya yang mengalir begitu deras. Wahai Jibril, aku sangat sedih sekali mendengar penjelasanmu. Apakah ada umatku nanti yang akan masuk ke pintu ketujuh itu? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesedihan yang mendalam. Ternyata, malaikat Jibril mengangguk, yang berarti, memang ada dari umat Nabi Muhammad yang masuk ke neraka melalui pintu ketujuh. Namun, hanya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan dosa besar, dan mati sebelum bertobat saja yang akan melewati pintu ketujuh itu. Kisah inilah yang merupakan asbabun nuzul, atau sebab turunnya ayat Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 44 di atas. Sahabat sang pencinta ulama channel,
marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat selama hidup. Karena sesungguhnya, manusia pada dasarnya tidak pernah luput dari hilaf dan salah. Semoga kita semua, terutama yang menonton video ini, bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka di atas, yaitu orang yang dimasukkan ke dalam neraka melalui pintu ketujuh, dan semoga kita diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat masuk ke dalam surga tanpa harus mampir dahulu ke dalam neraka. Amin ya Robbal Alamin. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.